Inilah dia Imam Saiful Millah. Tepuk tangan yang meriah. Kehadiran manusia yang tidak pandai mensyukuri atas nikmat yang ada, kehadiran manusia yang tidak mahir menciptakan persatuan, dan kehadiran manusia yang hanya memiliki akhlak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saiful Millah. Saya berasal dari kota Tasikmalaya sebagai utusan dari Asrama Utsman bin Affan Kamar 1, perwakilan dari Dua Sanawi putra asuhan Kiai Muda Syihabuddin Romli dan Muharrik Ustadz Asep Saifullah. Sebelumnya saya haturkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung saya hingga sampai saat ini, terutama kepada kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan serta mendidik saya hingga bisa sampai menjadi seperti ini. Dan juga saya haturkan beribu terima kasih kepada guru-guru saya yang senantiasa membimbing serta menjadi sebuah motivasi bagi saya. Dan tak lupa kepada teman-teman saya, teman-teman seperjuangan, teman-teman seangkatan yang senantiasa mendukung serta menjadi motivasi dan mendoakan saya hingga bisa menjadi salah satu daripada finalis grand final evaluasi dakwah Semiftahul Huda. Oleh karena itu, saya memohon doa dan dukungan dari kalian semua, wabil khusus kepada seluruh pemirsa MHTV dimanapun kalian berada. Semoga saya bisa menampilkan tampilan yang terbaik. Terakhir dari saya, hidup adalah sebuah perjuangan. Tetap semangat, jangan menyerah, karena sejatinya kesuksesan tidak dapat diraih kecuali atas pengorbanan dan juga perjuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keindahan dan kesopanannya akan nyata tatkala kita bertemu dengan suku Sunda. Mereka akan menyapa dengan sapaan Sampurasun. Berangkatlah kita ke suku Madura. Mereka akan menyapa dengan sapaan Salam Samporandah Treta. Merajuk suku Melayu, mereka akan menyapa dengan sapaan Awak datang kami sambo. Itu diam dalam ketetapan, dan Allah satukan dengan sapaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Pimpinan Umum Pondok Pesantren Miftahul Huda
beserta seluruh keluarga yang mudah-mudahan Allah jadikan ahli surga. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang mudah-mudahan Allah jadikan ahli surga. Dan tak lupa santriwan wal santriyahnya Miftahul Huda, khususnya angkatan 2 Sanawi Arbabul Hija, mudah-mudahan Allah jadikan ahli surga. Hadirin rahimakumullah, tatkala seorang produsen ingin menciptakan sebuah karya yang berharga di mata dunia, seperti halnya kendaraan beroda 2 yang bermerek Yamaha Alfa atau Honda yang ada di PT Astra, itu tidak akan tercipta jika hanya dengan modal cuma-cuma. Begitupun negara kita Indonesia. Jika negara kita ingin menjadi negara yang sejahtera, memiliki rakyat yang berakhlak mulia, itu tidak akan tercipta jika hanya dengan konsep yang biasa. Lantas, konsep seperti apakah agar Indonesia bisa mencapai tujuan tersebut? Maka jawabannya adalah 3 program pondok pesantren Miftahul Huda, yakni ulamaul amilin, imamal muttaqin, dan muttaqin. Mengapa demikian? 3 konteks ini yang akan menjawab konsep tadi. Karena 3 konteks inilah yang akan menjadi akarnya sebuah negara. 3 konteks inilah yang akan menjadi akarnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mari kita menyelam lebih dalam ke dalam 3 konsep yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah peran muttaqin. Coba kita gunakan logika kita. Bayangkan oleh kita bersama, jika negara Indonesia dihuni oleh masyarakat orang durhaka, mereka yang tidak mempunyai rasa takwa, maka kesejahteraan bangsa akan mati dan panah ditelan oleh orang-orang yang durhaka. Karena sejatinya orang yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah dia yang kaya hartanya, tampan parasnya, tinggi jabatannya. Akan tetapi orang yang paling mulia di hadapan Allah, dialah orang yang paling kokoh iman dan takwanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti. Hadirin rahimakumullah, beranjak ke konteks yang kedua, yakni imamal muttaqin. Setelah negara kita dihuni oleh orang-orang takwa, mereka yang mempunyai rasa takwa dalam dirinya, maka tetap kesejahteraan bangsa akan mati dan panah jika tidak ada peran imamal muttaqin. Sebagaimana Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali pernah berkata, Pasadul muluk min ulama isu wa pasadul muluk min. Sesungguhnya perusak rakyat berawal dari rusaknya pemimpin, dan rusaknya pemimpin berasal dari ulama yang bodoh. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks inilah imamal muttaqin menjadi peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dia yang mampu menjadi seorang pemimpin yang tak hanya memiliki sifat kepintaran, namun juga menjunjung tinggi akan sebuah kebenaran. Hadirin rahimakumullah, beranjak ke konteks yang ketiga, yakni ulamaul amilin. Setelah negara kita dihuni oleh orang-orang takwa, dipimpin oleh orang-orang dewasa yang mempunyai rasa takwa dalam dirinya, maka tetap kesejahteraan bangsa
tidak akan sempurna tanpa adanya peran ulama. Sebagaimana Indonesia terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Karena Indonesia adalah berbeda-beda tetap satu jua. Indonesia memiliki sejarah yang tidak dimiliki sejarah dunia. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam sejarah dunia, tak ada dalam perang Mahabharata, hanya ada dalam sejarah Indonesia. Dan itu semua tercipta karena adanya ulama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qawamud dunya bi arba'ati asya'a. Awwaluha bi ilmil ulama, wasaniha bi adlil umara, wasalisuha bi sakhawatil aghniya, wa rubi'uha bi da'watil fuqara." Yang artinya kokohnya negara disebabkan oleh 4 perkara. Yang pertama ilmunya ulama, yang kedua adilnya pemimpin, dan yang ketiga dermawannya orang kaya, dan yang keempat doanya orang-orang fakir. Maka dari itu kita selaku santri pengemban suci visi misi para nabi, mari mengaji dan terus mengaji agar supaya menjadi ulamaul amilin, imamal muttaqin dan muttaqin. Hadirin rahimakumullah, kiranya dari awal sampai akhir bisa kita tarik benang merah bahwa Indonesia tidak akan menjadi negara yang sempurna, Indonesia tidak akan menjadi negara yang sejahtera, memiliki rakyat yang berakhlak mulia tanpa adanya peran yang 3. Dan 3 peran inilah yang akan selalu dihasilkan dari sebuah pendidikan yang lazim kita ucapkan pondok pesantren. Maka dari itu peran pesantren sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ungdur maqala wala tangdur man kila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk imam. Dan kepada dewan juri, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk memberikan komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Saiful Millah Tasikmalaya 2 Sanawi, luar biasa, dengan penampilan yang luar biasa juga. Tapi ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Yang pertama, alangkah lebih baik jikalau pembacaan salam itu dimulai dalam kita menyampaikan. Jadi kalau dalam ilmu fikihnya tidak wajib baca salam jikalau dimulai dengan kata-kata yang lain. Yang kedua, saya tadi menyesuaikan dengan judul, sangat-sangat menunggu pemaparan Anda dalam membahas pesantren yang mempunyai peran dalam berbangsa dan bernegara dalam bukti nyata. Sebagaimana fakta yang telah kita ketahui di pesantren kita, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi pejabat pemerintahan, dan bahkan guru-guru kita dapat meloloskan undang-undang pesantren dalam berbangsa dan bernegara. Itu kan fungsi bentuk nyata pesantren berperan dalam berbangsa dan bernegara. Tapi gak apa-apalah, belum disinggung juga, mungkin lupa atau karena apa. Yang selanjutnya, alangkah lebih baik jikalau kita memilih dalil-dalil ataupun argumen-argumen bahasa Arab yang familiar, yang dikenal dengan lidah kita, supaya tidak terjadi keseleo lidah.
Seperti tadi pembacaan Fasadul Ru'yati min Fasadil Muluk, karena belum familiar, belum begitu kita kenal, jadi terjadi keseleo. Jadi lebih baik jikalau memilih dalil-dalil yang lebih kenal dengan lidah kita. Dan yang terakhir barusan diskusi dengan para juri, alasan apa ya yang menjadi dasar Anda memilih kostum seperti itu. Karena kalau kita menyimpulkan, mungkin santri-santri yang lain juga itu lebih mirip ke pengantin ya, lebih mirip ke pengantin. Mudah-mudahan Anda cepat mendapatkan jodoh yang terbaik, ataupun mungkin mirip lebih, kalau sendiri itu lebih mirip pengantin sunat mungkin. Mohon maaf ya. Jadi pemakaian baju tradisional itu harus disesuaikan, karena kalau alangkah lebih baik kalau pakai bendo ikat seperti dulu guru kita almarhum almarhumah wajengan, ikat yang pakai pakaian ikat Sunda itu ya, bukan bendo seperti pengantin gitu ya. Ya, terima kasih luar biasa. Selebihnya semoga ilmu Anda menjadi bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dulu Kang Imam ya, santuy dulu sad boy. Yang pertama saya mengucapkan selamat, Anda sudah masuk di nominasi Grand Final. Dan saya selaku Dewan Juri, yang kebetulan saya sendiri asli orang Tasikmalaya, jadi secara tidak langsung mewakili hati nurani saya untuk tampil di acara Grand Final ini. Poin yang pertama, sebagaimana ketika mengawali sampai akhir saya mencoba untuk memonitor gramatika yang dilakukan. Pertama, terlalu kaku ya, terlalu kaku, sangat-sangat terlalu kaku. Tapi ini dikomentari sebagai bentuk mengevaluasi setelahnya. Jadi sangat lebih cocok ketika dipakai sebagai bagian dari aktor teatrikal. Kalau teatrikal ini saya udahlah 100% yes sekali. Kalau dalam bentuk pakaian, sebagaimana barusan Kang Ajengan sudah menyampaikan, Bapak Dewan Juri, di sisi lain saya mengapresiasi, karena sebagai bagian dari bentuk Bhinneka Tunggal Ika, menyimbolkan tentang adat-adat tradisional yang ada di Nusantara ini. Hanya saja alangkah lebih baik kalau tadi dalam penyampaiannya itu jangan terlalu kaku, seolah-olah kelihatan tekstualnya, sangat kelihatan tekstualnya. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi selanjutnya, karena yakin kegagalan hari ini adalah keberhasilan yang gagal. Enggak gagal, semuanya udah mantap, hanya banyak yang harus diperbaiki, terlebih di dalam gramatika tadi ya, dalam gramatika dan dalam wakahnya. Sekian saja, selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.